Tetapi pada faktanya nggak juga. Masih bisa, masih aman. Intel jika disandingkan dengan Radeon, kenyataannya masih bisa dipakai, masih aman-aman aja. Hai, welcome back to One IT Solution bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan sebuah produk yang cukup baru, dan ini adalah terbaru di rananya juga, dan udah kelihatan ini ada Intel Arc ya. Ini adalah Intel Arc A380 ya. Di sini kita akan memfokuskan video kita kali ini hanya pada performa VGA-nya saja. Kira-kira VGA ini itu diperuntukkan untuk apa? Seperti apa performanya? Cocoknya buat apa? Nah, di sini akan kita kulik ya pro kontranya lah ya. Kali ini kita akan honest review mengenai VGA ini. Apakah VGA ini bagus atau enggak ya? Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke inti videonya, dan sebelum itu mungkin sedikit bahasan ya mengenai VGA dari Intel ini sendiri, dimana memang selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dunia per VGA-an itu hanya dikuasai oleh dua produk, yaitu si hijau dan si merah, Nvidia dan juga Radeon. Dan kali ini di tahun ini muncullah pesaing nomor 3, dan ini datangnya dari si biru yang selama ini selalu berfokuskan pada prosesor. Kali ini mereka mulai nih bermain pada seri VGA, dan ini adalah salah satu VGA terbaru dari mereka, yaitu adalah Intel Arc A380. Dan ini VGA memang sempat banyak banyak menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para entusias, di mana sempat nih kasusnya dari A770, di mana konsumsi dayanya ketika lagi idle atau lagi diem aja itu tinggi, bahkan yang tertinggi di antara seluruh VGA A770 dan juga A750. Kalau untuk yang ini A380 sudah normal ya, udah nggak masalah. Dan untuk seri dari A380 ini sendiri, ini memang seri ITX kecil, cuma pakai satu fan. Meskipun kecil, tapi dia tetap dilengkapi dengan 8 pin power ya. Ini ada di sini kelihatan 8 pin power. Jadi kecil, tapi masih butuh tenaga. Lah, kenapa? Itu pasti ada sesuatu kan? Pasti ada kebutuhannya. Kenapa kok sampai harus butuh dorongan tenaga dari power supply? Dan ya nanti akan sambil saya jelaskan, nanti akan ketahuan lah kira-kira kenapa ya. Sekarang kita akan masuk ke pengujian benchmark, tapi sebelum itu saya akan perkenalkan sedikit beberapa komponen-komponen yang akan saya gunakan. Dan ini adalah sebuah perkawinan haram ya, perkawinan haram dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ini menggunakan Intel Arc. Tentu saja di mindset kita semua, oh ya harus Intel berarti prosesornya. Kita nggak akan mencoba menggunakan Intel, karena itu udah pasti ya pasangannya, cocoknya gitu loh. Sama seperti halnya dulu di mana Intel jika disandingkan dengan Radeon. Ini sebuah perkawinan silang yang banyak di mindsetnya orang-orang itu, ini nggak akan work, ini nggak akan berhasil. Tetapi pada faktanya nggak juga. Masih bisa, masih aman. Intel jika disandingkan dengan Radeon, kenyataannya masih bisa dipakai, masih aman-aman aja. Oke. Ya mungkin ada beberapa fitur yang ya sedikit terhambat ya, tapi itu nggak menjadi sebuah masalah besar. Dan maka dari itu di sini kita akan menguji coba Intel Arc A380 ini, kita sandingkan dengan Ryzen 5 5600. Ya, Ryzen. Hey, that's pretty good. Akhirnya Ryzen punya perkawinan silang nih ya. Setelah selama ini mungkin ya dengan yang itu aja. Sekarang coba kita kawin silangkan dengan Intel Arc. Dan di sini kita akan membuktikan apakah Intel Arc A380 ini berjalan optimal jika kita sandingkan dengan Ryzen. Supaya kita menghilangkan stigma nih ya, kalau Ryzen ya harus dengan Radeon. Intel ya kalau nggak Nvidia, sekarang ada Intel Arc. Nah, ini akan kita coba buktikan ya. Terus untuk motherboardnya di sini pakai Asus TUF yang B550. Dan juga untuk RAM-nya di sini pakai Thermaltake yang 2x8 GB 4400 mHz. Dan pada pengujian kita kali ini kita maksimalkan penggunaan speednya hingga 4400. Terus untuk penyimpanan basic pakai SSD colorful 128, nggak butuh terlalu banyak ya untuk pengujian kita kali ini. Kemudian untuk power supply di sini kita pakai FSP HV Pro, ini yang 550 kalau nggak salah, 500 atau 550 lupa. Terus casing Infinity
Infinity, ya udah kelihatan lah ya. Ini basic sih, biasa gini aja. Dan ya udah itu aja sih ya. Kita nggak terlalu fokusin ke komponen lain karena kita akan fokuskan ke VGA. Sekarang kita masuk aja ke benchmark. Benchmarknya pun saya nggak akan terlalu bermuluk-muluk, bertubi-tubi atau apalah kepanjangan itu seperti biasanya, nggak. Karena nanti akan ada pembahasan yang mungkin sedikit seru ya. Dimana saya kasih bocoran di awal aja bahwa VGA ini memiliki sebuah fitur yang dimiliki atau hanya dimiliki oleh VGA seri-seri flagship yang ada saat ini, yaitu adalah seri 40 dan juga seri 7000 series dari Radeon. Sneak peeknya di situ aja. Itulah kenapa saya lebih tertarik untuk membahas lebih dalam dan nggak terlalu bermuluk-muluk mengenai benchmarknya. Benchmarknya ya udah basic aja ya. Seperti yang pertama ini mungkin saya akan sebutkan di Blender 3.3. Di sini melakukan sebuah rendering dari gambar mobil ini, dan untuk durasi ngerendernya sendiri itu terbilang cukup cepat, yaitu ada di 47 detik. Udah sih, itu aja sih ya untuk pengujian renderingnya. Nggak, nanti ada lagi. Tapi ini yang dasar dulu. Terus kita coba main game juga sih nanti. Dimana kalau kita main Valorant, itu kita bisa dapat FPS-nya di 90 sampai 100-an FPS. Ini dengan 1080 preset high. Jadi kalau ngomongin VGA ini apakah untuk gaming bisa? Bisa. Ada batasannya. Kalau misalkan kalian main game AAA, mungkin ya sedikit menangis ya. Dengan resolusi 1080, tentunya kalian nggak akan dapat yang namanya 60 FPS. Meskipun kalian sudah low kan sekalipun ya. Karena memang VGA ini tidak diperuntukkan untuk gaming hardcore atau yang bahkan intermediate, tengah-tengah, itu masih belum ya. VGA ini tidak fokus ke sana. VGA ini difokuskan adalah untuk encoding ya. Beberapa kali saya mention mengenai A380 yang mana memiliki kemampuan encoding yang cukup baik, dan itu didukung dengan sebuah kodek yang dia ini adalah kodek terbilang futuristik. Kenapa? Karena ini kodek masih belum diimplementasikan secara global atau keseluruhan. Hanya beberapa, seperti di YouTube itu mungkin baru beberapa, dan untuk Netflix ataupun Disney Plus ataupun platform streaming yang besar-besar lainnya itu sudah memiliki kodek ini, tapi hanya di resolusi 4K. Nah, kodek apakah itu? Itu adalah kodek AV1. Apakah AV1 itu? AV1 merupakan sebuah teknologi kodek video berkinerja sangat tinggi yang menghasilkan efisiensi kompresi 30% lebih baik dibandingkan dengan VP9. Secara gampangnya, file video ini yang dikompres ini itu dapat menghasilkan sebuah gambar atau display yang jauh lebih baik, tetapi dengan kapasitas yang tidak terlalu tinggi ya. Bingung? Ya udah, saya jelaskan sambil memberikan contoh ya. Ini ada contohnya gampang aja, dimana saya di sini melakukan sebuah pengujian pada Adobe Premiere dengan footage 4K. Ini footage-nya nggak terlalu panjang durasinya, cepet sih 30 detik. Dan di sini saya melakukan 2 kali pengujian rendering. Yang pertama menggunakan preset yang biasanya kita pakai dan pada umumnya memang selalu dipakai di YouTube dimanapun itu, adalah H264. Dan yang satunya ini adalah preset AV1. Dan disclaimer dulu, Premiere masih belum menyediakan preset AV1 ini. Tetapi kalian bisa mendownload vocoder, di mana dia ini sebuah plugin untuk Premiere, dan kalian bisa menggunakan preset AV1 ini untuk video kalian yang ingin kalian render. Jadi di sini saya menggunakan vocoder dan saya settingnya di 3500 bitrate. Mungkin kita akan lihat dari yang H264 dulu deh. Dimana kalau 3500 ini, kalau misalkan kalian terbiasa merender sebuah video, itu pasti hasilnya itu akan pixelnya itu bakalan kelihatan agak gede-gede gitu. Jadi ini adalah ketika proses rendering untuk hasil dari yang H264 itu hanya memakan waktu 17 detik. Sedangkan untuk yang AV1 dengan preset yang sama 3500 bitrate dan render output 4K, ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama, yaitu 22 detik. Loh, kok lebih lama? Itulah memang faktualnya, secara fakta H264 untuk kecepatan renderingnya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan AV1 ya. Ini hanya permasalahan durasi merender. Sekarang kita lihat untuk hasil kapasitas yang dihasilkan ya. Ini kapasitas dari H264-nya dulu. Untuk hasil videonya sendiri dia memakan 18 MB ya untuk kapasitasnya. Sedangkan yang AV1 hanya 14 MB.
MB ya, 14 MB. Perbedaannya adalah 4 MB. Tapi kalau misalkan filenya lebih besar lagi, dia akan lebih besar lagi menguranginya. Kurang lebih ya banyak lah, intinya banyak banget. Ada beberapa contoh di mana orang-orang ini ada yang merender hingga 50 GB, kemudian dia render dengan AV1 itu nggak sampai 20 GB ya. Sejauh itu adalah sebuah teknologi dari AV1 ini. Itu hanya dari kapasitas filenya. Sekarang kita bicara hasilnya. Apakah perbedaan dari penggunaan AV1 ini dan juga H264? Di sini akan kita lihat komparasinya, dan teman-teman lihat aja sendiri deh perbedaan dari H264 dan juga AV1 ini. Beda banget ya, jauh bedanya. Kalau kalian perhatikan di AV1 itu jauh lebih jelas gambarnya. Nggak ada pixel yang besar-besar ya ketika ada sebuah motion pergerakan. Itu nggak ada pixel-pixel yang besar. Sedangkan pada H264 ini dengan 3500 bitrate itu kelihatan banget pixelnya. Pecah-pecah lah ya, nggak terlalu mulus. Udah nggak mulus, filenya besar lagi. Nah, itu adalah kelebihan dari AV1. AV1 ini mengkompres dengan sangat baik, membuat hasilnya itu jauh atau 2 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan H264. Nah, sekarang kita bahas mengenai recordingnya. Ketika kalian mungkin lagi gaming, mau nge-record menggunakan AV1 ya. Di AV1 ini sekarang sudah tersedia pada Open Broadcast Software atau biasa disingkat OBS. Di OBS ini sudah tersedia untuk AV1 ini, dan kita akan coba melakukan recording menggunakan OBS ini dengan settingannya AV1 untuk bermain Valorant. Kita lihat seperti apa hasilnya ketika kita memainkan game Valorant ini. Dan di sini kita juga melakukan pengujian menggunakan encoder yang lainnya, yaitu H264 yang biasa digunakan sebelum-sebelumnya ya. Ini banyak banget digunakan dan memang selalu pakai H264 sih. Tetapi jika kita menggunakan bitrate rendah, itu pasti hasilnya itu akan seperti tadi, seperti hasil rendering tadi, agak pixelated, agak kotak-kotak gitu ya, ketika ada motion pergerakan yang cukup jelas. Jadi di sini kita menggunakan settingannya ini di 2500 bitrate, dan untuk presetnya, nah ini yang menarik ya. Ini yang butuh waktu beberapa menit untuk saya menyadari bahwa ini adalah sebuah preset. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini preset untuk yang AV1, dan ini hanya muncul ketika kalian menggunakan settingan AV1. Presetnya ini tidak menggunakan penulisan seperti very slow, atau medium, atau very fast, atau ultra fast, atau sejenis very fast. Nggak seperti itu. Penulisannya cukup unik. Di sini adalah very likely to slow, dengan ada penanda angkanya 6 hingga 12 ya. Probability to slow, seems okay, might be better, a little bit faster, not bad speed. Wow, although quality might be not so great. 12. Ya, namanya agak-agak aneh gitu loh. Dan di sini saya menggunakan yang 11, yaitu not bad speed. Ya. Untuk presetnya saya menggunakan itu. Dan untuk yang H264 di sini kita pakai settingannya di very fast ya. Ini untuk presetnya atau target usage-nya. Dan untuk bitrate-nya kita gunakan 2 ya. Kita akan mencoba menggunakan 2500 dan kita kali 2, yaitu 5000. Seperti apa hasilnya? Apakah yang 2500 ini akan lebih baik dari yang AV1 2500, ataukah 5000 ini akan sama dengan yang AV1 2500 ini? Seperti yang tadi saya bilang, perlu dikali 2 supaya hasilnya lebih baik. Tapi tentu saja kalian akan membutuhkan file yang lebih besar ketika kalian menggunakan bitrate yang lebih tinggi. Baik, kita akan langsung masuk aja ya untuk footage dari game Valorant ini. Mungkin kita lihat satu-satu dulu ya. Ini kita mulai dari H264 dulu. Di H264 kerasa agak ya kotak-kotaknya ini kelihatan ya, dikit-dikit. Lumayan sih sebetulnya, bukan sedikit sih. Dengan FPS-nya yang cukup baik. FPS nggak ngaruh sih. Di sini FPS-nya sama aja, 100-an juga. Terus sekarang kita lihat yang H264 5000 bitrate. Kalau tadi yang 2500, sekarang yang 5000 bitrate. Hasilnya jauh lebih baik dibandingkan yang 2500, tentu saja sih. Terus semua nggak ada masalah, ya ini normal-normal aja. Sekarang kita lihat yang AV1. AV1 2500 dengan preset not bad speed, dan hasilnya ya
Intinya jauh lebih baik dibandingkan dengan H264 2500 bitrate. Tapi untuk yang 5000 ya di sini mirip-mirip, hampir sama. Jadi kesimpulannya kurang lebih memang harus dikali 2 kalau misalkan kalian mau menggunakan kualitas yang sama. Tapi ya buat apa ketika kalian sudah memiliki AV1 ini sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk yang AV1 ini sendiri itu memang jauh lebih baik dibandingkan dengan H264 untuk sistem encodingnya ya. Dan AV1 ini menghemat lebih banyak dari space maupun bandwidth. Hanya saja ya, untuk AV1 ini sendiri sekarang masih belum diimplementasikan untuk sistem streaming di OBS atau manapun. Jadi AV1 ini hanya bisa ya untuk tadi seperti rendering dan juga untuk nge-record. Untuk streaming masih belum bisa tersedia. Ya kita wajar aja karena ini sebuah teknologi baru yang bakalan diimplementasikan di tahun depan 2023 ya. Di 2023 AV1 ini akan beredar di mana-mana, di penggunaan platform manapun dengan kualitas yang sudah sewajarnya. Mungkin di 1080 atau 2K itu sudah bisa menggunakan AV1. Untuk saat ini di beberapa streaming platform hanya masih 4K yang sudah support AV1. Jadi intinya AV1 menghemat bandwidth kalian kalau misalnya kalian streaming nih ke depannya. Kalian nonton Netflix dengan kualitas 4K yang sudah AV1, kalian tidak akan memakan kuota sebanyak kalian menonton 4K dengan kualitas H264 atau apapun itu yang sebelumnya ya, belum AV1 intinya. Jadi ini mungkin nanti akan menjadi sangat bagus ketika ini sudah diimplementasikan di streaming platform ya. Dan salah satunya atau yang biasa banyak streaming itu pastinya di Twitch ya. Bayangkan di Twitch untuk mendapatkan bitrate yang lebih tinggi itu hanya tersedia untuk beberapa kreator-kreator tertentu. Untuk kreator yang masih awal itu masih belum bisa dapat tuh kualitas setinggi itu. Mungkin di 10.000 ke atas bitrate itu masih belum bisa dapat, atau mungkin 8.000 ya, saya lupa. Nah, hanya dengan menggunakan AV1 dengan anggaplah mungkin di 3.500 bitrate mungkin atau 5.000, kalian bisa mendapatkan kemampuan 2 kali lipatnya tuh. Intinya hasilnya jauh lebih tajam. Oke. Itu adalah penjelasan dan sisi positif dari AV1 yang kita lihat saat ini. Sekarang kita akan membahas seputar apa yang kurang dari AV1 ini ya. Memang ini sebuah teknologi baru sehingga masih banyak banget bug ataupun ya error-error yang terjadi ketika menggunakannya untuk recording. Jadi beberapa masalah ketika saya melakukan record menggunakan OBS itu terjadi dengan error encoder SVT AV1 is taking too long to encode, time out 5 seconds. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Saya pertamanya bingung banget loh, ini kenapa ya, kok bisa kayak gini. Dan akhirnya saya coba cari-cari, saya coba bongkar-bongkar, kurang lebih 30 menit nih saya bongkar OBS. Dan ternyata konyolnya ini hanya masalah di presetnya saja. Untuk presetnya awalnya saya menggunakan yang slow ya. Defaultnya itu ada di 7, probably too slow ya. Atau yang seems oke ya, lupa. Pokoknya yang antara 7 atau 8. Dan itu bener-bener aku nggak nge-mention sama sekali kalau itu adalah preset untuk kecepatannya. Jadi ketika itu akhirnya preset aku buka, lah itu muncul banyak. Tapi kok namanya kayak gini semua, kok aneh semua. Ini agak baru sih, tapi di situ coba saya ganti di preset yang nomor 11 yang apa itu deh? Not bad speed, dan akhirnya bisa tuh nge-record. Lancar tuh. Kemudian terjadi error. Errornya ini agak nyebelin sih sebetulnya, dimana saya melakukan record nih ya untuk game Valorant ini menggunakan AV1. Itu sudah aman, nggak ada encoding timeout itu tadi, tapi malah pas nge-save-nya nge-save-nya ini lama banget ya. Butuh waktu, nggak butuh waktu malahan ya. Ini saya bilang error karena akhirnya harus saya force close. Jadi saya tunggu 5 menit, saya tunggu 10 menit. Ini video nggak mau berhenti ya. Jadi kalau di OBS ketika kalian melakukan stop recording, itu dia nggak langsung stop, nggak. Dia stopping dulu alias berusaha untuk memberhentikan. Di sini nggak berhenti-berhenti. Hingga 10 menit akhirnya saya force close dan saya coba restart PC, saya buka lagi. Saya run as admin juga itu OBS-nya, akhirnya bisa saya gunakan recording untuk AV1. Langsung stop, langsung berhenti, dan nggak ada error encoding lagi. Jadi intinya presetnya juga harus digunakan yang cepat nih ya, yang mungkin 10, 11, atau 12. Terus permasalahan yang kedua ya, ini adalah pada Premiere itu sendiri ya. Karena Premiere ini masih belum full support AV1, dimana dia masih proses transisi ya dari H264 dan masuknya AV1 ini. Maksudnya AV1 masuk nih ke Premiere. Ini kan masih baru. Jadi Premiere masih belum memiliki sistem untuk playback video dari AV1 sehingga keluar notifikasi error
file video not support. Dan ini masih belum saya temukan untuk pemecahan masalahnya. Dan ini terjadi ya ketika saya ingin mereview video dari AV1 saya dimasukin ke Premiere. Ya memang masalahnya sekarang kelihatannya di sini ya. Mungkin masih belum tahu saya harus bagaimana, apakah harus saya convert videonya atau mungkin ada plugin tambahan untuk video AV1 ini supaya bisa masuk ke Premiere. Dan memang untuk Premiere yang digunakan ini masih belum Premiere yang terbaru 2023 ya, ini masih belum, ini masih pakai yang lama. Entah kalau sudah diupdate apakah nanti akan bisa untuk menggunakan footage AV1 ya. Dan untuk masalah yang lain sih jujur saya belum menemukan ya. Sejauh ini hanya di yang tadi di OBS juga. OBS ini juga baru mengimplementasikan AV1 dan kalian harus mengupdate versi OBS kalian yang paling baru ya di 28. Jadi udah sih itu aja sih ya untuk penjelasan mengenai AV1 dan juga untuk VGA ini sendiri. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, VGA ini memang bukan sebuah VGA gaming. Ini adalah VGA untuk encoding atau recording ya. Jadi misalkan kalian nggak mau nih effort untuk melakukan recording dengan bitrate yang tinggi, kalian lebih baik menggunakan ini ya. Kenapa? Kalian nggak perlu membeli seri 40 maupun 7000 yang harganya nih selangit ya. Harganya untuk 40 seri saja itu startnya dari $900. Convert ke rupiah, belum masuk ke retail, harganya jadi berapa ya? Mahal banget. Jika dibandingkan dengan VGA 40 series yang harganya $900, VGA ini kan jauh banget ya. Harga dari VGA ini itu cuman sekarang di retail saat ini itu kurang lebih sekitar 2,5 jutaan lah ya, kurang lebih ke sana harganya. Dan memang fiturnya kalau kalian hanya mencari untuk encodingnya itu sudah ada di sini ya. Tapi untuk gaming ya kalian harus maklumi ala kadarnya aja ya. Gaming, tapi untuk kalau misalnya kalian mainnya kayak Valorant, Dota masih aman, it's okay. Harga yang entry level segitu dengan performa yang ya begitu-begitu aja ya masih oke lah ya. Justru malah nilai lebihnya adalah VGA ini memiliki encoder AV1 yang mana itu hanya dimiliki oleh seri-seri tertinggi yang ada saat ini, 7000 dan juga 40 series. Dah, itu deh. Kalian simpulkan sendiri ya, kira-kira worth it nggak VGA ini. Jadi itu aja sih ya untuk review kita kali ini. Dan so far kalau misalkan saya sendiri jujur ya ingin punya VGA ini. Kenapa? Karena kebutuhan saya adalah untuk editing. Untuk editing dengan hasil yang seperti tadi, ya tentu saja itu mempermudah pekerjaan saya, dimana kalau misalkan ngedit nih ya, kemudian untuk render dengan file kecil terus diupload ke YouTube nggak butuh waktu lama. Tentu saja dengan file yang lebih kecil ya lebih baik, ya nggak sih? Jadi itu aja ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kayaknya ini video cukup lama ya, tapi semoga ini mengedukasi teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ada diskusi nih, langsung aja tulis di kolom komentar nih, kita diskusi bareng mengenai VGA ini. Worth it nggak sih menurut kalian? Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terus kalau misalkan kalian ingin ngerakit PC ataupun mau beli komponennya aja dulu, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk langsung ke e-commerce-nya One IT Solution. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.